Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kevin Surya Kurniawan dari Prodi D3 Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang microcontroller dengan menggunakan 7 segment. Dan langsung saja kita ke praktikumnya. Sebelum ke praktikumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang 7 segment. Dan 7 segment sendiri di sini dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7 segmen. Adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi segmennya. 7 segmen sendiri biasanya digunakan pada jam digital, kalkulator, penghitung, ataupun counter digital. Nah, 7 segmen sendiri itu ada dua jenis, yaitu ada common katoda dan common anoda. Dan pada LED 7 segment jenis common katoda, itu kaki-kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Sedangkan pada 7 segmen jenis common anoda, kaki-kaki anoda semua segmennya LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tabel ini, di mana tabel ini itu adalah logika atau bilangan desimal untuk menampilkan sebuah angka pada 7 segmen. Semisal di sini saya akan menampilkan angka 0 pada 7 segmen, maka saya membutuhkan pemrograman atau bilangan desimal seperti berikut, yaitu 0x 3f. Dan jika saya ingin menampilkan angka 1 pada 7 segmen, saya membutuhkan bilangan digital 0x06 dan begitu seterusnya. Dan langsung saja kita akan ke pemrogramannya. Nah, pada pemrograman kali ini saya menggunakan software Proteus sebagai simulasinya. Dan kita lihat di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Di sini saya menggunakan ATmega 8535 dan dua buah 7 segmen. Di sini saya menggunakan dua 7 segmen, yaitu ada yang katoda di sebelah kiri dan ada anoda di sebelah kanan. Dan di sini pada ATmega 8535 kita perhatikan bahwa saya menglogikakan port B pada ATmega 8535 sebagai output yang saya hubungkan pada 7 segmen. Dan saya juga melogikakan pada port C bit ke-4 sampai dengan ke bit ke-7 saya menjadikan sebuah output ke dalam 7 segmen, yaitu pada bit ke-4 sampai dengan bit ke-5 saya hubungkan pada 7 segmen anoda, dan pada port C pin ke-6 dan pin ke-7 saya hubungkan pada 7 segmen common katoda. Langsung saja kita ke pemrogramannya, seperti apa rangkaian ini dapat berjalan. Nah, pada pemrograman pertama ini kita diminta untuk menampilkan angka 8 pada 7 segmen pada sebelah kanan 7 segmen. Dan langsung saja kita ke CodeVision AVR untuk memprogramnya. Apakah program ini dapat berjalan atau tidak? Nah, kita di sini sudah pada software CodeVision AVR untuk memprogram file tersebut. Di sini saya new project, yes, and then saya di sini menggunakan chip AVR 8 karena saya membutuhkan ATmega. Nah, tampilannya akan seperti ini, di mana kita akan men-setting chip yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan ATmega 8535 sesuai dengan simulasi pada Proteus, dan di sini saya menggunakan atau membutuhkan clock 4 MHz. Dan langsung kita ke port untuk men-setting port yang kita gunakan sesuai dengan simulasi pada Proteus. Pada pada port B seluruhnya kita logikan sebagai output, maka di sini saya ubah menjadi output semuanya. Dan pada port C dari bit ke-4 sampai dengan bit ke-7 saya logikan sebagai output yang dihubungkan kepada 7 segmen. Langsung saja kita generate dan kita save dan ingin menyimpannya di mana. Sebelumnya saya sudah membuat codingan ini, langsung saja kita ke codingan yang saya gunakan. Nah, kali ini kita ada di pemrograman yang saya buat. Di sini pada
headernya saya tambahkan include delay H, di mana saya membutuhkan delay pada segmen-segmennya nantinya. Dan di sini, dan langsung saja kita ke pemrograman yang pertama. Dan di pemrograman pertama ini kita diminta untuk menampilkan angka 8 pada sebelah kanan 7 segmen. Dan kita lihat di sini pemrogramannya, saya akan menjelaskannya sedikit. Pada port C, bit ke-7 jika akan berlogika 1 atau high, dan pada port C, bit ke-6 akan berlogika 0 atau low. Maka akan pada port B, outputnya adalah 0x7f, di mana 0x7f ini pada tabel sebelumnya yang saya jelaskan akan menampilkan angka 8. Di sini saya menggunakan delay-nya yaitu 10 milisecond. Dan langsung saja kita ke pemrogramannya, apakah codingan ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. Sebelumnya kita compile terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada error atau tidak. Dan tidak ada error, hanya ada satu warning. Langsung saja kita ke simulasi ke Proteus-nya. Nah, kita sekarang ada di Proteus, ada di simulasinya. Langsung saja kita masukkan pemrograman yang kita buat sebelumnya. Kita masukkan, kita simpannya di mana, dan jangan lupa untuk memilih file bertipe Intel hex file. Langsung saja kita oke, dan kita lihat apakah program ini dapat berjalan dengan baik. Dan sesuai dengan pemrogramannya, di mana yaitu akan menunjukkan angka 8 pada sebelah kiri, dan pada command katoda dan pada command anodanya itu adalah angka atau baris yang tidak ada pada command katoda, yaitu maksudnya adalah berlawanan dengan command katoda. Langsung saja kita akan ke pemrograman yang kedua, di mana di sini pemrograman kedua menampilkan angka 4 pada 7 segmen sebelah kiri dengan pemrograman seperti berikut. Langsung saja kita ke pemrograman yang telah saya buat. Nah, di sini kita sudah berada di Codevision AVR kembali, di mana di sini program kedua sesuai dengan perintahnya, yaitu menampilkan angka 4 di sebelah kiri. Yaitu di sini kita lihat pada port C, bit ke-7 akan berlogika 0, dan pada bit C, bit ke-6 akan berlogika 1, dan port B akan menunjukkan angka 4, yaitu dengan bilangan desimal 0x66 sesuai dengan tabel yang saya jelaskan di awal. Di sini saya menggunakan delay-nya yaitu 10 milisecond, dan langsung saja kita ke simulasinya. Sebelumnya kita compile terlebih dahulu apakah program ini dapat berjalan atau tidak ada error, dan tidak ada error, dan langsung saja kita ke simulasi Proteus-nya. Nah, kita kembali lagi di simulasi Proteus-nya, dan kita masukkan kembali file yang tadi. Jangan lupa dengan tipe file hex dan open. Langsung saja oke, dan kita start simulasinya. Nah, kita lihat di sini bahwa saja pada command katoda akan menunjukkan angka 4 pada sebelah kiri sesuai dengan programannya. Mengapa pada program sebelumnya angka terjadi pada sebelah kanan? Itu terjadi karena kita lihat di sini pada angka pertama yaitu 1 ini saya hubungkan pada bit ke-7 port C, sedangkan pada kedua ini saya hubungkan pada port C pada bit ke-6. Dan pada program sebelumnya saya melogikan bahwa port 7 itu adalah high, dan port pada bit ke-7 adalah high, dan pada bit ke-6 adalah low. Dan pada pemrograman yang kedua ini ada di sebelah kiri karena kebalikannya. Saya melogikakan pada bit ke-6 adalah high dan pada bit ke-7 adalah low atau 0. Langsung saja kita ke pemrograman yang ketiga. Di sini pada pemrograman ketiga diminta untuk menggabungkan program 7 segmen 1 dengan segmen 2 dengan mengubah nilai-nilainya menjadi masing-masing program segmennya itu menjadi 100 milisecond. Dan langsung saja kita ke Codevision AVR untuk memprogramnya. Nah, kita kembali lagi di Codevision AVR,
Di mana sini pada program ketiga yang diminta itu adalah gabungan dari program 1 dan program kedua. Di sini langsung saya gabungkan dan saya ubah delay-nya menjadi 100 milisecond setiap programnya. Dan langsung saja kita compile apakah program ini dapat berjalan dengan baik, apakah tidak terjadi error. Dan tidak terjadi error, langsung saja ke simulasi Proteusnya untuk melihat tampilan dari program tersebut. Nah, kita kembali ke simulasi Proteusnya. Langsung saja kita masukkan programnya yang telah kita buat. Jangan lupa dengan menggunakan tipe file hex, open, dan OK. Langsung saja kita apply simulasi tersebut. Dan kita lihat, di sini akan terjadi output seperti ini. Dikarenakan pada setiap 100 milisecondnya akan terjadi seperti ini, bergantian 4 dan 8. Maka program ini berjalan dengan baik. Langsung saja kita ke pemrograman yang ke. Nah, kembali lagi kita kepada pemrograman yang keempat. Di sini diminta program keempat adalah untuk menampilkan angka dari 0 sampai dengan ke angka 9, seperti pemrograman yang seperti ini. Nah, sebelum ke pemrogramannya, jangan lupa kita tambahkan pada pemrogramannya yaitu unsigned char bilangan 10. Nah, maksud dari sini adalah tabel yang saya jelaskan di awal, bahwa 0x3f adalah 0, 0x06 adalah 1, 0x5b adalah 2, dan seterusnya. Ini adalah bilangan desimal pada tabel sebelumnya. Dan jangan lupa untuk memberikan integer kanan pada pemrogramannya agar berjalan dengan baik. Dikarenakan pada pemrograman kali ini kita menggunakan integer kanan atau bilangan kanan di sini. Langsung saja kita ke pemrogramannya. Nah, di sini kita kembali ke kode VNAVR. Di sini saya sudah memprogram program keempat. Di sini integer kanan, jangan lupa. Langsung ke tugasnya kanan sama dengan 0. Dan di sini for. Ketika kanan sama dengan 0, kanan kurang dari 10, maka kanan plus plus. Dan itu maksudnya adalah akan bertambah seterusnya seperti dari 0 sampai dengan ke 9 sesuai dengan unsigned char yang kita masukkan sebelumnya. Nah, di sini pada port C jika berlogika di sini diminta adalah sebelah kanan, maka port C di sini pada bit ke-7 akan berlogika 1 dan port C pada bit ke-6 akan berlogika 0. Maka port B di sini port B bilangan bil kanan menggunakan delay milisecondnya adalah 1000. Langsung saja kita ke simulasi Proteusnya untuk melihat apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak. Sebelumnya kita compile terlebih dahulu apakah terjadi error, dan tidak terjadi error, dan langsung saja kita ke simulasi Proteusnya. Nah, di sini kita berada di simulasi Proteusnya. Langsung saja kita masukkan program filenya. Jangan lupa menggunakan tipe file hex, dan kita OK. Dan kita lihat apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak. Jadi ini dimulai dari 0 dengan delay 100 milisecond akan berubah, 1000 milisecond akan berubah menjadi 1, dan 1000 milisecond selanjutnya akan menjadi 2, 1000 milisecond berikutnya 3, dan seterusnya sampai dengan digit ke 9 atau angka 9. Sesuai command katodanya. Nah, di sini tugas dari command anodanya adalah berlawanan dengan command katodanya. Dan ketika angka 9 maka akan kembali lagi ke angka 0. Dan begitu seterusnya sampai dengan simulasi ini diberhentikan. Dan maka simulasi ini berjalan dengan baik. Dan langsung saja kita ke program yang selanjutnya, yaitu program ke-5. Nah, pada kali ini pada program ke-5 kita diminta untuk menampilkan angka 00
sampai dengan 99 di kedua segmen sehingga kedua angka tampil bersamaan. Dan langsung saja kita ke programannya. Nah, sekarang kita ada di coefficient APR-nya di pemrograman yang kelima. Sesuai dengan permintaan, di sini saya membuat program di mana integer kanan seperti pada program sebelumnya, kanan sama dengan 0. For ketika kanan sama dengan 0 dan kanan kurang dari 10, kanan akan plus akan bertambah dengan sesuai dengan delay yang ditentukan. Nah, di sini pada port C, pada permintaannya yaitu menampilkan 12 segmen, di mana dikarenakan ingin menampilkan dua segmen secara bersamaan dengan delay 500 milisecond. Dan langsung saja kita ke simulasi Proteusnya, apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak. Sebelumnya kita compile terlebih dahulu dan tidak terjadi error, dan langsung saja kita ke simulasinya. Nah, kita kembali lagi ke simulasi Proteusnya. Langsung saja kita masukkan filenya dengan jangan lupa dengan tipe file hex. Oke. Dan kita apply apakah simulasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Dan benar saja akan terjadi pada 2 digit atau 2 segmen. Sama seperti codingan sebelumnya atau program sebelumnya, akan menampilkan dari angka 0 sampai dengan angka ke-9 dan akan kembali lagi ke angka 0. Di sini kita lihat apa perbedaan dari program sebelumnya, di mana pada program sebelumnya itu adalah pada bit ke-7 itu berlogika 1 pada pemrogramannya, dan pada bit ke-6 akan berlogika 0. Maka akan terjadi atau outputannya akan sebelah saja atau salah satunya saja. Sedangkan pada pemrograman kali ini kita menggunakan logika 0 pada bit ke-7 dan bit ke-6 sebagai outputannya. Dan programannya berjalan dengan baik. Dan langsung saja kita ke program yang terakhir. Nah, kita kembali lagi, dan pada program yang terakhir ini kita diminta untuk menampilkan angka 00 hingga 2 digit terakhir NIM Anda. Ctrl up lalu menghitung mundur dari 2 digit NIM terakhir Anda ke 00 atau counter down. Kedua segmen menyala bersamaan sesuai dengan program sebelumnya, yaitu program kelima untuk menyalakan kedua angka tampil bersamaan. Dan langsung saja kita ke program, apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, pada kali ini kita kembali lagi ke coefficient APR. Di sini pada program ke-6 atau program terakhir, di sini saya telah membuatnya. Di sini kita lihat, di sini saya menggunakan integer kanan dan integer kiri dengan integer u, dengan kiri sama dengan 0, kanan sama dengan 0, dan u sama dengan 0. Dan for ketika kiri sama dengan 0 dan kiri kurang dari sama dengan 0, kiri plus atau kiri itu akan bertambah terus menerus. Dan for kanan sama dengan 0 dan kanan kurang dari 6. Sesuai dengan NIM saya, kiri itu 0 karena NIM saya adalah 06 dan kanan 6. Dan kanan akan bertambah terus sesuai dengan codingannya. Dan di sini kita lihat pada port C, pada bit ke-7 akan berlogika 0, dan pada port C pada bit ke-6 akan berlogika 1 atau high. Maka akan jadi port B di sini bilangan kiri akan bertambah terus menerus menjadi dari 0 sampai dengan ke 6. Dengan delay di sini saya menggunakan 250. Di sini sama, port C pada bit ke-7 akan sama dengan 1 dan port C pada bit ke-6 sama dengan 0. Port B di sini pada bilangan kanan dengan delaynya adalah 200 milisecond sesuai dengan bit yang kiri. Nah, ini yang di atas adalah program untuk counter up, dan bagian bawahnya adalah untuk counter down. Di sini for kiri sama dengan 0, kiri sama dengan kurang lebih dari sama dengan 0, kiri min. Yang tadi adalah plus sebagai counter up-nya, dan di sini kiri minus akan menjadi counter down-nya. Ketika
kanan itu udah 6 dan kiri itu sudah 0. Maka dengan program seperti ini akan terjadinya counter down atau dari angka 6 menjadi angka 0 kembali. Dan langsung saja kita compile apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak terjadi error. Dan langsung saja kita ke simulasinya apakah program ini bekerja dengan baik atau tidak. Nah, kita kembali lagi pada Proteus, simulasi Proteusnya. Di sini kita masukkan lagi codingan atau program yang kita buat sebelumnya dengan tipe file hex. Oke, dan kita apply atau mulai simulasinya. Dan kita lihat di sini akan terjadi seperti ini, 00, 01, delay dengan delaynya adalah 250 milisecond, 04, 05 sampai dengan 06, dan pada 06 akan terjadinya counter down, yaitu dari 06 akan kembali lagi ke 00, dan ketika telah mencapai 00 akan kembali lagi counter up menjadi 06, dan begitu seterusnya sampai simulasi ini diberhentikan. Dan program ini berjalan dengan baik. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.